Oke, balik lagi di Ainova Channel. Hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025, pasar kripto lagi berdarah-darah. Banyak yang panik, ada juga yang serok bawah. Tapi, penting banget buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penurunan kali ini bukan sekadar koreksi biasa. Ada faktor fundamental dan sentimen besar yang main. Dari isu ekonomi global sampai drama internal kripto, semuanya lagi naikin harga. Di video ini, gue bakal bedah 5 faktor utama biang kerok anjloknya pasar kripto hari ini. Yuk, langsung kita mulai. Faktor pertama yang memicu kegelisahan di pasar global dan berimbas pada aset kripto adalah ketegangan dagang global. Ini bukan sekadar isu ekonomi biasa. Ini adalah perseteruan yang melibatkan negara-negara adidaya dengan konsekuensi yang bisa dirasakan di seluruh dunia. Beberapa waktu lalu, Donald Trump baru aja ngumumin tarif impor baru ke negara mitra utama AS. Kebijakan ini bukan cuma sekadar perubahan angkar lah, ini adalah sinyal perubahan besar dalam cara Amerika Serikat berinteraksi dengan ekonomi global. Tarif ini menargetkan berbagai produk, mulai dari baja hingga elektronik, dan berpotensi meningkatkan harga bagi konsumen dan bisnis di seluruh dunia. Langkah ini bikin pasar keuangan global langsung waspada, dengan para pelaku pasar yang memantau perkembangan situasi dengan cermat. Mereka takut perang dagang makin panas. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Perang dagang dapat memicu serangkaian tindakan balasan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan ketidakpastian yang meluas. Investor global jadi risk averse, alias menghindari risiko. Lari ke aset safe haven kayak emas, yang secara tradisional dianggap sebagai tempat berlindung yang aman di masa ketidakpastian ekonomi. Permintaan terhadap emas meningkat, mendorong harganya naik. Ninggalin aset berisiko tinggi, kayak kripto. Aset-aset seperti saham dan mata uang digital mengalami tekanan jual yang signifikan. Kripto, yang masih dianggap volatil dan berisiko, terutama di mata investor tradisional, jadi korban pertama sentimen negatif ini. Ketika ketidakpastian meningkat, investor cenderung mengurangi eksposur mereka terhadap aset-aset yang dianggap paling berisiko. Ketika dana besar keluar dari pasar kripto, harga kripto langsung tertekan. Penurunan harga ini memicu kekhawatiran lebih lanjut, menciptakan lingkaran setan, di mana penurunan harga menyebabkan lebih banyak penjualan. Perusahaan nahan ekspansi, karena mereka tidak yakin tentang prospek ekonomi di masa depan. Investasi baru ditunda, dan rencana pertumbuhan direvisi. Konsumen nahan belanja, mereka menjadi lebih hemat dan berhati-hati dengan pengeluaran mereka. Ekonomi global melambat, sentimen makin suram. Prospek pertumbuhan ekonomi global direvisi turun oleh berbagai organisasi internasional. Investor institusional juga ikut jual kripto, buat nutup kerugian di saham, atau untuk mengurangi risiko secara keseluruhan dalam portofolio mereka. Efek domino ini bikin tekanan jual makin besar, menciptakan spiral penurunan harga yang sulit dihentikan. Negara lain kayak Cina dan Uni Eropa pasti bakal balas dengan menerapkan tarif mereka sendiri terhadap barang-barang Amerika. Makin nambah ketidakpastian di pasar global. Sulit untuk memprediksi bagaimana perang dagang ini akan berakhir dan apa dampaknya terhadap ekonomi global dalam jangka panjang. Investor benci ketidakpastian, karena itu membuat sulit untuk membuat keputusan investasi yang rasional. Jadi mereka lebih milih nunggu di pinggir lapangan, memegang uang tunai, dan menunggu kejelasan sebelum kembali berinvestasi. Media terus-menerus memberitakan perang dagang, dengan setiap perkembangan baru yang dianalisis secara mendalam. Bikin kepanikan makin meluas di kalangan investor. Berita negatif terus-menerus memicu rasa takut dan ketidakpastian. Retail ikut-ikutan jual, karena mereka takut kehilangan uang. Mereka seringkali lebih rentan terhadap emosi pasar daripada investor institusional. Makin memperparah penurunan harga aset kripto. Penjualan retail dapat mempercepat penurunan harga, terutama di pasar yang sudah rentan. Intinya, kebijakan tarif Trump sukses bikin alarm global nyala, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh pasar keuangan. Kripto, meski sering dianggap dunia sendiri, dengan teknologi blockchain yang mendasarinya, dan komunitas yang berdedikasi, tetap sangat terhubung sama ekonomi makro. Kinerja kripto dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi global, seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Setiap gejolak global, seperti perang dagang atau krisis keuangan, kripto pasti kena imbasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, jangan remehkan pengaruh isu global ke portofolio kripto kalian.
Selalu pantau berita dan perkembangan ekonomi global untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Ini baru faktor pertama dari sekian banyak faktor yang memengaruhi pasar kripto, dan efeknya udah terasa banget di pasar. Kita bisa lihat bagaimana ketegangan dagang global telah memicu ketidakpastian dan volatilitas di pasar kripto. Kita lanjut ke faktor berikutnya, yang juga berperan penting dalam membentuk dinamika pasar kripto saat ini. Stay tuned. Faktor kedua yang memengaruhi pergerakan harga Bitcoin pasca halving adalah aksi profit taking besar-besaran. Ini adalah fenomena umum di pasar kripto, di mana investor yang telah mendapatkan keuntungan signifikan dari kenaikan harga sebelumnya, memutuskan untuk merealisasikan keuntungan mereka. Aksi ambil untung ini bisa memberikan tekanan jual yang signifikan pada pasar. Profit taking terjadi setelah Bitcoin halving April 2024. Halving sendiri adalah peristiwa yang sangat dinantikan, tetapi seringkali diikuti oleh periode koreksi atau konsolidasi. Hype halving sempat dorong harga naik, menciptakan momentum positif di pasar. Banyak investor yang berspekulasi bahwa halving akan secara otomatis menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Tapi setelah itu, banyak investor ambil untung. Mereka yang membeli sebelum atau selama periode hype halving, melihat ini sebagai kesempatan ideal untuk menjual aset mereka dengan harga yang lebih tinggi. Siklus klasik, euforia, di mana sentimen pasar sangat positif, dan harga cenderung naik dengan cepat. Naik, didorong oleh spekulasi, dan harapan akan keuntungan besar. Lalu koreksi karena tekanan jual. Investor yang cerdas menyadari bahwa tidak mungkin harga akan terus naik selamanya, dan mereka mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi keuntungan mereka. Ribuan investor di seluruh dunia mikir, menganalisis pasar, dan mempertimbangkan strategi investasi mereka. Udah cukup, saatnya jual. Keputusan ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk target keuntungan yang telah tercapai, kekhawatiran tentang potensi penurunan harga, dan analisis teknikal pasar. Order jual numpuk, order beli sepi, menciptakan ketidakseimbangan di pasar. Ketika lebih banyak orang ingin menjual daripada membeli, harga akan cenderung turun. Harga pun turun. Penurunan ini bisa memicu lebih banyak aksi jual, menciptakan lingkaran setan yang mempercepat penurunan harga. Miner juga ikut jual Bitcoin, karena halving mengurangi imbalan yang mereka terima untuk setiap blok yang mereka tambang, buat nutup biaya operasional pasca halving. Dengan pendapatan yang lebih rendah, para penambang perlu menjual lebih banyak Bitcoin untuk menutupi biaya listrik, peralatan, dan operasional lainnya. Supply nambah, permintaan nggak sekuat dulu menciptakan tekanan lebih lanjut pada harga. Harga makin tertekan. Kombinasi dari profit taking dan peningkatan pasokan dari para penambang menciptakan lingkungan pasar yang bearish. Narasi halving pasti bullish yang sering kita dengar, kadang terlalu disederhanakan. Pasar kripto dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, dan halving hanyalah salah satunya. Pasar itu kompleks, banyak faktor lain yang main, seperti sentimen investor, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi global. Ketika ekspektasi nggak tercapai, terutama bagi mereka yang baru berinvestasi dan mengharapkan keuntungan cepat, banyak yang kecewa dan buru-buru jual. Ini sering disebut sebagai panic selling, di mana investor menjual aset mereka karena takut kehilangan lebih banyak uang. Profit taking ini jadi gelombang susulan yang memperburuk keadaan, yang makin dorong harga turun. Efek domino ini bisa sangat kuat, terutama di pasar yang volatil seperti kripto. Siklus pasar adalah pola yang berulang dari kenaikan dan penurunan harga. Akumulasi, di mana investor mulai membeli aset dengan harga rendah. Naik, fase di mana harga aset meningkat secara signifikan. Distribusi, fase di mana investor mulai menjual aset mereka untuk merealisasikan keuntungan. Turun, fase di mana harga aset menurun secara signifikan. Dan sekarang kita lagi di fase distribusi. Penting untuk diingat bahwa siklus pasar adalah bagian alami dari investasi. Dan memahami di mana kita berada dalam siklus tersebut dapat membantu kita membuat keputusan investasi yang lebih baik. Jangan kaget kalau pasar tiba-tiba berbalik arah, karena pasar kripto sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Setelah euforia besar, selalu lakukan riset sendiri dan berinvestasilah dengan bijak. Faktor ketiga, kebijakan The Fed. Pasar tadinya berharap suku bunga dipotong lebih banyak tahun ini. Tapi, The Fed cuma rencana potong 2 kali, lebih sedikit dari ekspektasi. Suku bunga tinggi bikin biaya pinjaman mahal, investor jadi ogah ambil risiko di kripto. Obligasi pemerintah AS jadi lebih menarik, dana keluar dari kripto. Likuiditas di pasar kripto jadi seret.
Dolar AS makin kuat, permintaan kripto dari luar AS turun. Era uang murah udah lewat, sekarang modal makin selektif. Investor jadi wait and see, nunggu kepastian dari The Fed. Volatilitas naik, minat ke kripto turun. Sikap The Fed yang hawkish jadi rem utama laju pasar kripto. Ini realita makro yang harus kita hadapi. Faktor keempat yang perlu kita perhatikan dalam memahami dinamika pasar kripto saat ini adalah sentimen pasar anjlok. Kita melihat adanya gelombang kekhawatiran yang melanda para investor. Grafik-grafik keuangan menunjukkan tren penurunan yang signifikan, mencerminkan ketidakpastian yang sedang berlangsung. Crypto Fear and Greed Index sekarang di level Extreme Fear. Ini adalah indikator yang mengukur emosi dominan di pasar kripto. Dan saat ini, ketakutanlah yang memegang kendali. Artinya, kepanikan lagi merajalela, menyebar luas di kalangan investor. Kita bisa melihatnya dari bagaimana mereka bereaksi terhadap pergerakan harga. Tekanan jual makin kuat. Semakin banyak investor yang memutuskan untuk melepas aset kripto mereka, menciptakan tekanan yang lebih besar pada harga. Psikologi massa main besar di kripto. Perilaku kolektif investor sangat mempengaruhi arah pasar. Banyak yang takut, merasa cemas dengan potensi kerugian yang lebih besar. Makin banyak yang jual. Aksi jual massal ini semakin memperburuk keadaan. Harga turun, terus mengalami penurunan yang signifikan. Ketakutan makin jadi, menciptakan lingkaran setan di pasar. Lingkaran setan panic selling. Investor panik menjual aset mereka, yang kemudian memicu kepanikan lebih lanjut dan mendorong harga turun lebih dalam. Indeks ini ngumpulin data dari berbagai sumber untuk mengukur sentimen pasar, volatilitas, atau seberapa besar fluktuasi harga dalam periode waktu tertentu. Volume, yaitu jumlah aset yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Sentimen medsos, bagaimana opini dan diskusi di media sosial mempengaruhi persepsi pasar. Dan tren pencarian. Apa yang dicari orang di internet juga bisa menjadi indikasi minat dan kekhawatiran mereka terhadap pasar kripto. Semua sinyal negatif mengindikasikan bahwa pasar sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Pasar kolektif nggak percaya diri. Kepercayaan investor terhadap prospek pasar kripto sedang rendah. Investor retail paling gampang panik karena mereka cenderung kurang berpengalaman dan lebih emosional dalam mengambil keputusan. Ikut-ikutan jual. Mereka mengikuti tren yang ada tanpa melakukan analisis yang mendalam. Ironisnya, di tengah kepanikan ini, investor kawakan kadang justru lihat ini sebagai peluang beli. Mereka melihat penurunan harga sebagai kesempatan untuk mengakumulasi aset dengan harga yang lebih murah. Tapi, butuh nyali dan analisis ekstra. Dibutuhkan keberanian untuk melawan arus dan keyakinan yang kuat berdasarkan riset yang mendalam. Sentimen negatif makin parah, terutama kalau ada berita buruk lain yang semakin memperkeruh suasana. Kayak regulasi atau peretasan. Berita tentang regulasi yang ketat atau serangan siber terhadap platform kripto dapat memicu kepanikan lebih lanjut. Obrolan di grup kripto pun penuh keluhan dan pesimisme. Diskusi online dipenuhi dengan kekecewaan dan ketidakpastian. Sentimen itu raja di kripto. Emosi dan persepsi pasar memiliki kekuatan yang sangat besar. Jangan remehkan efeknya. Sentimen pasar dapat mempengaruhi harga aset kripto secara signifikan, bahkan lebih dari faktor fundamental. Extreme fear jadi salah satu kontributor utama anjloknya pasar hari ini. Ini adalah pengingat bahwa penting untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi volatilitas pasar kripto. Faktor kelima, peretasan besar di Bybit. Kerugian diduga capai 1,5 miliar dolar. Ini bukan cuma soal uang, tapi kepercayaan investor yang langsung goyah. Setiap bursa besar kena hack, sentimen negatif langsung menyebar ke seluruh pasar. Investor panik, buru-buru tarik aset atau jual kripto. Keamanan jadi isu utama. Kalau Bybit aja bisa kena, bursa lain gimana? Peretasan kayak gini, bikin investor institusional mikir 2 kali buat masuk kripto. Regulator pasti makin ketat, nambah ketidakpastian baru. Efeknya berlapis tekanan jual, kepercayaan turun, adopsi melambat. Ini pengingat brutal potensi untung besar di kripto, sebanding sama risikonya. Semoga industri belajar dan tingkatkan standar keamanan. Itulah 5 faktor utama penyebab pasar kripto anjlok hari ini, teman-teman. Dari perang dagang, profit taking, The Fed, sentimen buruk, sampai peretasan, semuanya bikin pasar merah. Tetap tenang, jangan ambil keputusan gegabah. Evaluasi ulang strategi investasi kalian, cek fundamental aset, dan jangan panik. Krisis juga bisa jadi peluang. Yang penting, tetap waspada dan berpikir jernih. Share strategi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Ainova Channel. Thanks for watching. Semuanya, stay safe.
And see you in the next video.